Mata batin. Dua kata ini telah kehilangan maknanya di tengah riuhnya dunia modern. Istilah ini diidentikan dengan kemampuan melihat makhluk halus, menerawang masa depan, atau hal-hal mistis yang katanya dibantu oleh khodam dan jin. Banyak yang mencari-cari dengan ritual-ritual yang aneh, berpuasa di tempat angker, atau dengan benda-benda bertuah, demi membuka sesuatu yang mereka kira sebagai mata batin. Mereka ingin melihat, padahal semua itu adalah jebakan. Dalam tradisi tasawuf dan ilmu makrifatullah yang murni, kemampuan melihat makhluk halus bukanlah mata batin. Itu semua adalah ilusi visual, gangguan dari makhluk halus itu sendiri, penyimpangan spiritual yang menjauhkan hati dari Sang Pencipta. Di video ini, izinkan saya membedah apa itu mata batin yang sesungguhnya. Sebuah kemampuan yang dalam khazanah Islam disebut ilmu rasa atau basiroh. Kita akan belajar bersama bagaimana cara mengaktifkannya secara murni, aman, dan sesuai dengan jalur ilmu ketuhanan. Salam Sang Sejati. Mari kita lihat ke belakang, akar masalah yang membuat banyak orang tersesat. Masalah yang pertama adalah ketergantungan pada entitas eksternal seperti khodam, jin, atau apapun sebutannya. Apa yang akan terjadi ketika kamu membuka pintu persepsi dengan bantuan makhluk-makhluk tersebut? Pada awalnya, mungkin kamu akan merasa melihat, merasa memiliki ilmu. Tapi sadarkah bahwa yang tumbuh di dalam hatimu bukanlah ketenangan, melainkan kegelisahan, kecurigaan, yaitu dari bisikan-bisikan yang tak kunjung berhenti. Mentalmu perlahan dirusak karena frekuensi hatimu telah disetel pada gelombang makhluk yang paling jauh dari rahmatnya. Dan secara tidak langsung, kamu telah menukar kedamaian jiwa dengan tontonan horor yang memenjarakanmu. Masalah yang kedua, yang lebih halus dan lebih berbahaya, yaitu ilusi ego. Dalam psikologi sufistik, ini disebut dengan waham, yaitu ketika ego seseorang begitu kuat, ingin dianggap sakti, ingin dihormati, ingin lebih hebat dari orang lain. Pikirannya sendiri yang akan menciptakan ilusi. Ia akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ia mengira itu adalah karomah, padahal itu adalah tipu daya nafsunya sendiri yang paling kelam. Karena seringkali apa yang dikira penglihatan gaib hanyalah proyeksi dari hati yang sakit, hati yang haus akan pengakuan. Inilah bahayanya, bahwa orang tersebut tidak hanya tersesat, tetapi juga menjauh dari tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu mengenal dan mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, sekarang mari kita beralih. Mari kita tinggalkan definisi mistis yang sempit itu, dan kita memasuki definisi spiritual yang luhur dan juga mencerahkan. Lalu, apakah sejatinya ilmu rasa atau mata batin yang murni itu? Dalam literatur tasawuf klasik, para guru besar seperti Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan dua mata. Mata yang pertama adalah mata lahir, yang dalam bahasa Arab disebut basar. Fungsinya untuk melihat alam materi, alam fisik. Kamu bisa membaca teks pada video ini, melihat langit-langit, atau sekedar menatap layar. Semua karena mata lahirmu sedang bekerja. Lalu ada mata yang kedua,
mata hati. Inilah yang disebut basirah. Mata ini bukan terletak di kepala, tetapi di dalam jiwa. Jika mata lahir melihat ciptaan, maka basirah melihat hakikat dari ciptaan itu sendiri. Mata ini mampu menembus tabir, bukan untuk melihat hantu, tetapi untuk melihat kebenaran, melihat hikmah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang tersembunyi di sebalik setiap peristiwa. Ketika basirah seseorang telah aktif, jangan tanya dia tentang siapa yang lewat di belakangmu. Itu bukan fungsinya. Tapi lihatlah bagaimana ia menyikapi hidup ini. Firasatnya menjadi sangat tajam. Inilah firasatnya orang mukmin yang dijanjikan Rasulullah. Intuisinya bekerja dengan cahaya ilahi. Ia mampu melihat hikmah di sebalik musibah, melihat hikmah di sebalik ujian, dan mampu merasakan kehadiran Allah dalam kesunyian yang paling sunyi. Inilah karakteristiknya. Ilmu rasa menjadikan seseorang semakin bijaksana, bukan semakin sombong. Hatinya tenang, bukan gelisah, dan ia menjadi rendah hati karena ia sadar betapa kecilnya ia di hadapan samudra ilmu Allah. Ia tidak berubah menjadi dukun ataupun peramal. Ia berubah menjadi seorang hamba yang semakin mencintai Tuhannya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Bagaimana cara mengaktifkan basirah ini? Bagaimana cara mengasah ilmu rasa tanpa setetes pun ritual-ritual yang aneh, tanpa jimat, tanpa bantuan jin? Ini adalah jalur pembersihan jiwa. Ada 3 langkahnya. Langkah pertama ialah takhalli, artinya pengosongan atau pembersihan. Bayangkan, hatimu adalah sebuah cermin. Mata batinmu tidak akan bisa melihat jika cermin hati itu penuh dengan noda hitam. Apa itu noda hitam? Dosa-dosa kita yang terakumulasi, dendam yang kita pelihara, hasad atau iri dengki yang kita pupuk, dan yang paling mengotori adalah cinta dunia yang berlebihan, yang membuat kita lupa akan akhirat. Bagaimana cermin itu bisa memantulkan cahaya ilahi jika permukaannya saja tertutup lumpur? Makanya, cara fundamental untuk mengaktifkan basirah ini adalah dengan taubat yang sejati. Bukan sekedar mengucapkan istighfar di lisan, tetapi taubat yang melibatkan hati yang paling terdalam dan berikrar untuk tidak mengulanginya lagi. Makanya, bersihkan dahulu hatimu dari penyakit-penyakit batin. Ini adalah langkah pertama yang absolut. Sedangkan langkah yang kedua ialah tahalli, artinya menghiasi diri. Setelah cermin itu dibersihkan, ia pun harus diisi dengan cahaya. Dan caranya ialah dengan melatih keheningan. Latihlah dirimu untuk diam dari keluhan, diam dari ghibah, diam dari perkataan yang sia-sia. Karena dalam keheningan itulah radar hatimu mulai bekerja. Instrumen utamanya adalah zikir sir, zikir di dalam kolbu yang sunyi. Kamu tidak perlu melafalkan dengan lisan yang bersuara, tapi hadirkan Allah, Allah, Allah di kedalaman kolbumu. Tarik nafas dengan kesadaran, hembuskan dengan penghayatan. Latihlah terus-menerus hingga pada satu titik kamu bisa merasakan bahwa setiap detak jantungmu, setiap aliran darahmu, semuanya selaras dalam mengingatnya. Dan langkah yang ketiga, tajalli.
artinya penampakan atau manifestasi. Setelah dibersihkan dan setelah dihiasi dengan zikir, cahaya itu akan terpancar dengan sendirinya, namun ia tetap harus dijaga. Inilah yang sering disebut sebagai mindfulness Islami. Puncak dari semua latihan ini adalah maqam ihsan. Sabda baginda Rasul tentang ihsan ini adalah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah latihan kesadaran. Kamu melatih diri untuk hidup dalam kesadaran penuh bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap gerakan tubuhmu, Allah selalu besertamu. Inilah istiqomah. Inilah konsistensi. Jika ini dapat terjaga, maka basirahmu akan terbuka dengan sendirinya, tanpa ada paksaan, tanpa dengan ritual-ritual yang aneh, dan akan menjadi pemandu hidupmu yang paling bijaksana. Saudaraku, sang sejati, inilah hakikat yang sering terlupakan. Mata batin sejati, ilmu rasa, basirah, tidak akan pernah membuatmu ditakuti oleh makhluk halus. Justru ia akan membuat egomu sendiri yang tunduk dan bersujud di hadapan Sang Pencipta. Karena penglihatan yang paling tajam bukanlah ketika dirimu bisa menembus alam gaib, tetapi ketika kamu bisa menembus hijab yang membatasi dirimu dengan Tuhanmu. Ketika kamu bisa melihat dan merasakan kasih sayangnya dalam setiap helaan nafas kehidupan. Sampai di sini, saya mengajakmu untuk tidak hanya menonton, tapi juga bertafakur. Jika setelah menyimak pembahasan ini, hatimu merasakan ketenangan atau bahkan bergetar, tuliskan pandangan dan pengalaman rasamu di kolom komentar. Mari kita bangun ruang diskusi yang penuh dengan cahaya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam